Ya, halo, jumpa lagi di seluruh YouTube kami, Virtual Lovers. Salurannya menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Virtual Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Yang mana seperti biasanya pun kami akan mengajak Virtual Lovers untuk jalan-jalan secara virtual di beberapa titik di beberapa wilayah yang ada di Pulau Dewata Bali, dan salah satunya saat ini kami kembali berjalan-jalan di kawasan wisata Ubud Bali. Kita akan coba lihat situasi terbarunya seperti apa Virtual Lovers. Apakah sudah mulai kembali ramai kunjungan turis-turis dari mancanegara pastinya, karena memang kawasan Ubud ini terkenal sekali dengan para traveler yang datang dari berbagai negara, mulai dari Eropa bahkan Asia. Jadi kita akan coba update terbaru, kita lihat terbaru kondisinya seperti apa di kawasan wisata Ubud Bali ini ya terus. Meskipun memang akhir-akhir ini berita tentang pariwisata sedikit menurun, kita coba naikkan kembali dengan mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Dewata Bali, dan salah satunya di sini ya Sobat, di kawasan wisata Ubud Bali. Salah satu kawasan yang menjadi pusat seni budaya yang tetap lestari hingga kini tentunya, Ubud Bali. Kembali juga dapat kita saksikan kondisi situasi lalu lintas yang ada di kawasan wisata Ubud Bali di sepanjang Jalan Raya Ubud terlihat cukup lancar pada sore hari. Meskipun cukup ramai sekali lalu lalang kendaraan roda 2, roda 4, bahkan para pejalan kaki dapat kita saksikan di seberang jalan. Seperti biasanya pun, para pejalan kaki di kawasan wisata Ubud masih tetap didominasi oleh turis-turis mancanegara. Bahkan menariknya di kawasan wisata Ubud Bali ini bisa kita saksikan di setiap sisi, setiap sudut sama sekali tidak ada banner-banner ataupun baliho-baliho partai-partai politik yang biasanya akhir-akhir ini selalu menghiasi beberapa tempat, beberapa kota, memenuhi, bahkan tidak hanya di kota-kota, di desa-desa pun biasanya banyak sekali baliho-baliho, spanduk-spanduk tentang partai politik. Namun menariknya di kawasan wisata Ubud ini sangat-sangat steril dari perpolitikan Sobat Lovers. Kami perhatikan secara seksama sama sekali tidak ada baliho, spanduk dari parpol manapun, yang mana pada tahun ini pemilu semakin dekat. Isu perpolitikan di negeri ini semakin memanas dengan adanya persaingan dari ketiga paslon tentunya. Bahkan di berbagai media pun seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, hampir setiap hari nonstop selalu dipenuhi berbagai berita-berita mengenai dunia perpolitikan, dunia pemilu. Hal tersebut pun lantaran tak lain dan tak bukan bertujuan untuk menggait para masyarakat massa sebanyak-banyaknya dalam upaya memenangkan para pemimpin atau para pilihannya masing-masing. Bahkan menariknya lagi akhir-akhir ini, yang mana mendekati pemilu 2024 pada bulan depan ini, semakin dekat tentunya suhu politik di Indonesia pun terasa semakin memanas. Kondisi tersebut adalah hal yang lumrah, namun karena dalam dunia politik, meskipun kondisi ataupun suasana semakin memanas, yang penting hati harus tetap dijaga agar tetap dingin dan sejuk ya Sobat Lovers. Pemilihan umum, pemilu yang mana merupakan suatu ajang ataupun kompetisi meraih suara rakyat dengan menggunakan berbagai strategi politik sebagai upaya memenangkan calon-calon presidennya masing-masing, yang tentunya diusung oleh berbagai partai-partai politik. Siapapun yang menjadi presidennya nanti yang terpilih melalui pemilu 2024 mendatang
diharapkan tentunya kepada rakyat Indonesia agar menjaga stabilitas keamanan negara kita tercinta Indonesia ini. Bahkan perbedaan pilihan terhadap calon-calon presiden merupakan hal yang lumrah, apalagi dalam era demokrasi saat ini. Pilihan terhadap calon presiden adalah sebuah hak politik setiap rakyat Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang pastinya. Maka dari itu, meskipun berbeda-beda dalam memilih calon presidennya nanti, jangan sampai ada gesekan-gesekan yang tentunya dapat merugikan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah dibangun dari sejak lama ini tentunya seterusnya. Tetap kita jaga kondusivitas, keamanan, serta keberlangsungan dari acara Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 ini pastinya. Ya baik, kembali lagi sambil kita jalan-jalan di kawasan Setubut Bali, kita update situasi dari kawasan Setubut Bali sambil kita sedikit menyinggung tentang kondisi yang semakin memanas dalam pemilu pada tahun ini. Jadi sambil jalan-jalan di kawasan-kawasan wisata yang ada di Pulau Bali, sambil kita simak juga perkembangan terbaru terkait pemilu, salah satu trending topik di berbagai media saat ini pastinya Lovers. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita semuanya memang sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk memberikan pemikiran-pemikiran kita, memberikan pendapat-pendapat kita, memberikan opini kita tentunya. Entah itu kritik, entah itu saran, bahkan dukungan kepada pilihan-pilihan kita, kepada calon-calon presiden kita nanti tentunya. Meskipun kita tahu belum tentu suara kita didengarkan oleh mereka, paling setidaknya kita dapat memberikan sumbangsi pemikiran kita, entah itu untuk dapat bermanfaat bagi segelintir orang. Karena biasanya dari segelintir orang itulah akan menular ke beberapa orang-orang lainnya, sehingga kedepannya bisa didengarkan, bisa bermanfaat bagi banyak orang pastinya. Dari Bali juga dapat kita saksikan situasi di kawasan wisata Ubud Bali hingga sejauh ini ya Sobat Lovers. Masih tetap lancar sekali kondisi di Jalan Raya Ubud. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas dengan cukup lancar, serta berjalan kaki pun kami perhatikan juga lumayan terlihat cukup banyak pada sore hari ini. Padahal cuaca bisa kita saksikan cukup panas menyengat suasana sore. Namun tak mengurangi antusias dari para wisatawan untuk menjelajah kawasan ini, salah satu kawasan kota tua dengan banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di kawasan ini, termasuk dari bangunan Puri Saren Agung Ubud, Puri Ubud atau Ubud Palace, biasa turis-turis mancanegara menyebutnya ya, Ubud Palace. Dan nanti kita akan coba untuk melihat masuk ke dalam dari Ubud Palace. Biasanya Ubud Palace merupakan salah satu tempat wajib yang pertama kali dikunjungi oleh turis-turis mancanegara ketika pertama kali menginjakan kaki di kawasan wisata Ubud Bali ini. Biasanya pun kendaraan-kendaraan wisata mereka berhenti tepat di depan dari Puri Ubud. Wisatawan pun setelah menginjakan kaki di Ubud, mereka langsung masuk menuju ke Puri Ubud. Bisa kita saksikan bersama tepat di hadapan kami saat ini, Puri Saren Agung Ubud, salah satu bangunan tua, bangunan kuno yang tentunya memiliki banyak sekali cerita-cerita sejarah di dalamnya. Masih tetap dilestarikan, masih tetap dijaga hingga kini menjadi sebuah destinasi wisata bagi para wisatawan. Jadi dapat kita saksikan kawasan wisata atau Ubud Palace ini memang menjadi salah satu tempat wisata yang sering diburu oleh para wisatawan karena pesonanya yang sangat menarik, menyajikan pemandangan budayanya yang luar biasa.
Intinya memang tempat ini salah satu yang cocok sekali untuk mengisi liburan-liburan bagi para wisatawan di kawasan wisata Ubud ini. Wisatawan lokal, domestik, maupun wisatawan asing bisa menikmati keindahan istana ini, Puri Ubud. Di istana ini para wisatawan juga bisa melihat berbagai macam arsitektur, ukiran-ukiran Bali yang sangat luar biasa, sangat khas sekali, ornamen-ornamen yang ada. Jadi tempat ini pun bisa dibilang sangat-sangat pas sekali untuk mengenalkan kehidupan seni dan budaya dari masa lampau yang ada di Pulau Dewata, Bali. Kembali juga dapat kita saksikan aktivitas dari para wisatawan yang ada di Puri Ubud. Mayoritas pun dapat kita saksikan turis-turis dari rakyat Xi Jinping atau dari negara Republik Cina sebetulnya bisa kita saksikan. Karena memang Pulau Bali menjadi salah satu pilihan destinasi para wisatawan Cina pada perayaan Tahun Baru Imlek biasanya. Hampir setiap tahunnya pasti. Meskipun pada akhir ini terdengar kabar juga memang sedikit menurun turis-turis yang berasal dari Cina.我们就市场看一下木雕，喜欢的裁成衣就。
Ya, jadi begitulah tadi potret dari wisatawan-wisatawan Cina yang membanjiri, yang banyak sekali berada di dalam dari Puri Agung Ubud, menyaksikan, melihat, memfoto bangunan tua bersejarah yang masih tetap ada, masih tetap dilestarikan, masih tetap kokoh dan terjaga hingga kini ya Sobat Lovers. Bahkan jika kita perhatikan pun bangunan Puri Ubud masih sama seperti bentuk aslinya, sangat-sangat terlihat estetik. Apalagi dengan arsitektur bangunan tradisional khas Bali, jelas melalui ornamen ukir serta detail-detail lain di setiap sisi dari Puri. Dan kali ini kembali dapat kita saksikan situasi di luar dari Puri Ubud, tepatnya di Jalan Raya Ubud, dan di sana adalah Jalan Raya Manggi Forest. Semakin sore terlihat semakin ramai sekali. Bisa kita saksikan para wisatawan yang berjalan kaki menjelajahi kota tua ini ya Sobat Lovers. Dan di sana dapat kita saksikan bangunan megah Pasar Raya Tematik Ubud, salah satu pasar seni yang bisa bilang cukup lengkap. Nanti kita akan coba untuk berjalan menuju ke pasar seni Ubud. Kita akan coba saksikan seperti apa kondisi dari pasar seni Pasar Raya Tematik Ubud pada sore hari ini. Kondisi terbarunya seperti apa kita akan coba saksikan bersama nanti. Dan terlupa juga kami ucapkan selamat bergabung ya bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan hampir setiap harinya selalu dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami harap seperti itu, dan kembali dapat kami informasikan saat ini. Pada video kali ini kami tengah berada di kawasan wisata Ubud Bali. Kita mengupdate situasi ya, terbarunya seperti apa bisa kita saksikan sendiri dari awal hingga kini tadi. Cukup ramai turis-turis dari mancanegara, khususnya dari rakyat Xi Jinping negara Cina ya Lovers. Banyak memenuhi beberapa titik yang ada di kawasan wisata Ubud Bali ini. Turis-turis dari negara Cina Sobat Lovers. Bahkan pada tahun ini pun Kemenparekraf membidik kunjungan wisatawan mancanegara asal Cina ke Bali mencapai 1,5 juta orang di tahun 2024 ini. Jadi target tersebut pun meningkat dibandingkan realisasi kunjungan turis Cina ke Bali yang tahun 2023 yang lalu sebanyak kurang lebih sekitar 700.000 orang. Jadi seperti yang kita saksikan tadi di Puri Agung Ubud, yang mana dipenuhi oleh turis-turis dari negara Cina. Karena memang secara karakteristik turis-turis dari negara Cina lebih menggemari, lebih menyukai seperti halnya pemandangan wisata-wisata yang menawarkan petualangan alam serta budaya. Maka dari itu banyak di antara mereka memilih untuk mencari spot-spot yang memiliki unsur-unsur seni serta budayanya pasti Sobat Lovers. Dan juga kembali dapat kita saksikan salah satu kafe kecil yang ada di Jalan Raya Ubud. Cukup ramai sekali pada sore hari ini, penuh dengan para turis-turis, para wisatawan Sobat Lovers. Jadi dengan ini pun dapat kita saksikan bersama kondisi terbarunya di kawasan wisata Ubud Bali ini menjelang hari raya Imlek dan juga menjelang pemilu. Cukup ramai, diramaikan turis-turis dari negara Cina Sobat Lovers ya. Dan kali ini kami mencoba untuk menyeberang menuju ke Pasar Raya Tematik Ubud. Kita akan coba saksikan bersama seperti apa. Sepertinya juga ramai, bisa kita saksikan tepat di halaman depan dari Pasar Raya Tematik Ubud, dan masih tetap sama pemandangannya juga. Mayoritas pun dapat kita saksikan mereka ialah wisatawan turis dari negara Cina berkulit putih dengan mata sipit, bisa kita saksikan sangat khas sekali. Turis-turis wisatawan dari negara Cina hampir-hampir mirip dengan turis-turis dari negara-negara Jepang bahkan Korea. Bisa kita saksikan di sepanjang dari halaman Pasar Raya Tematik Ubud dipenuhi turis-turis dari
negara Cina sepertinya. Bisa kita saksikan bersama ya. Sebuah kawasan wisata yang bisa dibilang sangat populer di Gianyar atau di Pulau Dewata Bali, memiliki beragam wisata-wisata yang dapat dinikmati, mulai dari seni budaya, keindahan alam, bahkan tradisi religi, sangat lengkap sekali. Bahkan tak jarang banyak diantaranya pun tokoh-tokoh masyarakat termasuk para wisatawan menyebut kawasan ini sebagai pusatnya kesenian, tarian, kerajinan, sekaligus salah satu wisata favorit khususnya bagi turis-turis mancanegara dengan beragam keunikan. Dapat kita saksikan juga di dalam dari pasar raya tematik Ubud, kesenian-kesenian yang beraneka ragam, mulai dari ukiran-ukiran hingga tas-tas anyaman, tas-tas yang bertuliskan I love Bali, topi-topi anyaman, sangat lengkap sekali dapat kita saksikan bersama. Pilihannya sangat banyak sekali. Mangkok-mangkok dari kayu bisa kita saksikan. Tas-tas yang lucu-lucu dapat kita saksikan juga. Gantungan-gantungan hiasan. Perhiasan juga ada di sini. Cincin, gelang. Bahkan di sini topeng juga ada topeng. Topeng-topeng dengan toko-toko pewayangan mungkin sudah berjalan. Dan ini ada juga gelang hias. Gelang yang lucu-lucu sekali bisa kita saksikan. Tas-tas Bali bertuliskan Bali. Tas anyaman banyak juga, sangat banyak memang tas anyaman-anyaman seperti ini ditemukan di pasar-pasar seni. Tidak hanya di sini tapi di tempat lainnya pun juga banyak. Gelang-gelang memang juga sangat banyak ditemukan karena memang turis-turis mancanegara biasanya suka sekali mereka memakai gelang-gelang hias seperti itu tadi, Smollovers. Jadi lumayan ramai, bisa dibilang lumayan ramai kondisi terbaru di kawasan wisata Ubud Bali ini. Dapat kita saksikan ini juga kain-kain Bali, pakaian-pakaian khas Bali, Sobat Lovers. Sangat luar biasa, sangat banyak sekali, sangat lengkap sekali apa yang ada di pasar seni ini, Sobat Lovers. Terutama bagi mereka yang memang gemar sekali dengan ornamen-ornamen yang bernuansa seni, apalagi seni khas Bali ya, Sobat Lovers semuanya. Semoga sedikit video, cerita, bahkan informasi yang kami bagikan pada video kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan ya bagi Sobat Lovers semuanya pastinya. Kami harap seperti itu. Jadi video kali ini kami akhiri di pasar seni ini. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya pastinya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam virtual lovers dari Bali.